Ada beberapa pertanyaan maupun request dari penonton, yaitu rumah dengan budget rendah. Entah itu dana 30 juta, 40 juta, ataupun 50 juta. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah dana yang disebutkan di atas cukup untuk membangun rumah? Sebagai contoh, saya mensimulasikan membangun rumah dengan luas bangunan 38 meter persegi, yang dilengkapi dengan 2 kamar tidur. Rumah ini menggunakan pondasi cakar ayam yang dipadukan dengan slup gantung. Jadi galian tanahnya tidak terlalu banyak, cukup di beberapa titik saja. Untuk kedalaman galian pondasi ini yaitu 65 cm. Untuk kedalamannya tidak harus 65 cm, tapi galilah sampai menemukan titik tanah terkeras. Lanjut kita ke pemasangan besi pondasi. Pondasi ini menggunakan besi ukuran 10. Dengan ukuran rangka pondasi yaitu panjang 50 cm, lebar 50 cm, serta tinggi 15 cm. Dan jika sudah dicor beton, ukuran pondasi ini yaitu panjang 60 cm, lebar 60 cm, serta tinggi 20-25 cm. Lanjut kita ke tahap pengecoran kolom pedestal. Kolom pedestal ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10. Untuk ukuran ring begalnya menggunakan besi ukuran 8, dengan ukuran ring 15 x 15 cm, di mana jarak antar ring yaitu 15 cm. Dan ukuran kolom pedestal ini jika sudah dicor yaitu 20 x 20 cm. Biaya material untuk pondasi beserta kolom pedestal yaitu Rp1.956.000. Lanjut kita ke tahap pemipaan air kotor, di mana untuk pipa yang digunakan adalah pipa tipe D, dengan rincian pipa 2 inci untuk saluran dari wastafel dan kitchen sink, dan pipa 4 inci untuk saluran dari kamar mandi serta kloset. Biaya material untuk pemipaan air kotor yaitu Rp643.000. Rumah ini diperuntukkan untuk 3 orang anggota keluarga. Jadi, volume septic tank pada rumah ini tidak perlu terlalu besar. Material yang digunakan untuk septic tank ini yaitu dari bahan buis beton, dengan menggunakan buis beton ukuran diameter 80 cm dan tinggi 50 cm. Septic tank ini terdapat 2 galian dengan masing-masing kedalaman galian yaitu 1,6 meter. Jadi, buis beton yang diperlukan untuk septic tank ini yaitu 6 buah. Untuk penutupnya, menggunakan bahan yang sudah jadi, sehingga tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk pengerjaannya. Biaya material untuk pembuatan septic tank ini yaitu Rp1.660.000. Lanjut ke tahap pengurugan tanah pondasi, yang selanjutnya ke tahap pembuatan slup. Dan sedikit informasi, jika lahan yang dibangun merupakan tanah urugan atau kondisi tanah tidak stabil, harus ada penambahan pondasi batu keliling, di mana pondasi batu keliling berfungsi untuk mengikat tanah agar tidak terjadi pergeseran tanah. Namun, jika lahannya stabil atau keras, Anda bisa langsung ke pekerjaan slup gantung. Sebelum proses pengecoran slup, alangkah lebih baiknya membuat lantai kerja terlebih dahulu. Lantai kerja ini juga berfungsi untuk backcasting pada bagian bawah. Jadi, beton cor tidak bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Biaya material untuk lantai kerja slup ini yaitu Rp180.000. Lanjut kita ke pekerjaan slup. Slup ini menggunakan 8 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring bagel ukuran 8, di mana ukuran ringnya yaitu 15 x 25 cm, sedangkan untuk jarak antar ring begelnya yaitu 20 cm. Dan jika sudah dicor, ukuran slup ini yaitu 20 x 30 cm. Biaya material untuk pekerjaan slup ini yaitu Rp4.340.000. Lanjut ke pekerjaan pemasangan dinding bata merah. Dimensi bata merah yang digunakan kali ini yaitu panjang 21 cm, lebar 10 cm, serta ketebalan 5,5 cm. Dengan ukuran tersebut, dalam pemasangan 1 meter persegi setidaknya membutuhkan 58 buah bata merah. Jadi, untuk kebutuhan dinding bata merah dengan luas bidang 123 meter persegi, setidaknya membutuhkan biaya material Rp6.827.000. Lanjut ke pengerjaan kolom. Karena ini adalah rumah 1 lantai, jadi untuk menghemat budget cukup menggunakan kolom praktis. Kolom rumah ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring bagel ukuran 7 x 12 cm.
di mana ring begal tersebut menggunakan besi ukuran 8. Dan untuk jarak antar ring begalnya yaitu 20 cm. Jika sudah dicor, maka kolom tersebut akan menjadi tiang kolom yang berukuran 10 dikali 15 cm. Sedangkan untuk tinggi kolomnya yaitu 3,5 meter. Untuk pekerjaan kolom setidaknya menghabiskan biaya material Rp2.231.000. Lanjut kita ke pekerjaan balok lantai. Balok lantai berfungsi untuk memperkuat ikatan dinding bangunan yang memiliki luas bidang yang besar. Selain itu, balok lantai berfungsi untuk menahan beban di atas kusen, sehingga kusen akan terhindar dari risiko melengkung ataupun patah. Balok lantai ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begal ukuran 7 dikali 7 cm. Ring begal tersebut menggunakan besi ukuran 8. Dan untuk jarak antar ring begalnya yaitu 20 cm. Jika sudah dicor, maka balok lantai tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 dikali 10 cm. Untuk pekerjaan balok lantai ini setidaknya menghabiskan biaya material Rp810.000. Lanjut ke pekerjaan dak beton bertulang pada kanopi teras. Untuk pilarnya menggunakan 2 kolom, di mana untuk satu kolomnya menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begal ukuran 7 dikali 17 cm, di mana ring begal tersebut menggunakan besi ukuran 8. Dan untuk jarak antar ring begalnya yaitu 20 cm. Jika sudah dicor, maka kolom tersebut akan menjadi tiang kolom yang berukuran 10 dikali 20 cm. Sedangkan untuk dak kanopi terasnya menggunakan besi ukuran 10, dengan jarak antar besi yaitu 10 cm. Yang selanjutnya dicor dengan ketebalan 8-10 cm. Untuk pekerjaan dak beton bertulang beserta kolomnya menghabiskan biaya material Rp1.590.000. Lanjut ke pemasangan dinding serta pengecoran kolom hingga ketinggian yang ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu ke pekerjaan ring balok. Ring balok ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begal ukuran 7 dikali 15 cm, di mana ring begal tersebut menggunakan besi ukuran 8. Dan untuk jarak antar ringnya yaitu 20 cm. Jika sudah dicor, maka ring balok tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 dikali 20 cm. Untuk pekerjaan ring balok setidaknya menghabiskan biaya material Rp1.993.000. Lanjut kita ke pemasangan bata tambahan. Yang selanjutnya ke pekerjaan ring balok sopi-sopi. Ring balok sopi-sopi ini menggunakan 4 batang besi ukuran 10, yang dipadukan dengan ring begal ukuran 7 dikali 12 cm, di mana ring begal tersebut menggunakan besi ukuran 8, dan untuk jarak antar ring begalnya yaitu 20 cm. Jika sudah dicor, maka ring balok tersebut akan menjadi balok yang berukuran 10 dikali 15 cm. Untuk pekerjaan ring balok sopi-sopi setidaknya menghabiskan biaya material Rp1.191.000. Lanjut ke pekerjaan pemipaan air bersih. Pipa yang digunakan adalah pipa tipe AW ukuran setengah inci. Untuk pekerjaan pemipaan air bersih setidaknya menghabiskan biaya material Rp196.000. Biaya tersebut adalah biaya saluran pipa saja. Lanjut ke pekerjaan atap. Atap rumah ini menggunakan rangka baja ringan, di mana untuk jarak kuda-kudanya yaitu sekitar 90 cm. Jarak kuda-kuda tersebut bisa dibilang cukup rapat karena untuk memikul beban genteng tanah. Tapi jika ingin menggunakan genteng metal berpasir, jarak kuda-kudanya bisa diperluas lagi untuk lebih menghemat biaya. Dan untuk jarak ringnya bisa disesuaikan dengan ukuran genteng yang dipakai. Untuk pekerjaan atap setidaknya menghabiskan biaya material Rp9.314.000. Lanjut kita ke pekerjaan rolak teras. Rolak ini berfungsi untuk mengikat tanah pada urugan teras. Biaya material yang diperlukan untuk rolak teras ini yaitu Rp277.000. Lanjut ke tahap urugan tanah hingga ketinggian yang ditentukan. Dan pastikan urugan tanah ini benar-benar padat, agar tidak terjadi penurunan ataupun retak pada lantainya nanti. Lanjut ke pekerjaan plesteran. Spesifikasi plester ini menggunakan campuran 1 semen dan 6 pasir. Sedangkan untuk penerapannya, ketebalan plesteran ini yaitu 20 mm atau 2 cm.
Dengan luas bidang yang harus diplester sebanyak 254 meter persegi, setidaknya membutuhkan biaya material Rp3.670.000. Setelah pekerjaan plester, lanjut ke pekerjaan acian. Untuk pekerjaan acian setidaknya menghabiskan biaya material Rp941.000. Lanjut ke plester lantai atau cor rabat beton. Ketebalan rabat beton ini yaitu 5 cm, dengan menggunakan campuran material 1 semen, 3 pasir, serta 5 batu split. Untuk pekerjaan lantai cor ini setidaknya menghabiskan biaya material Rp1 juta. Lanjut ke pemasangan lantai keramik. Keramik yang digunakan adalah keramik ukuran 40 x 40 cm, di mana luas area yang harus di-cover yaitu 36 meter persegi. Dengan luas tersebut, setidaknya membutuhkan biaya material Rp2.624.000. Berbeda dengan keramik lantai utama yang menggunakan ukuran 40 x 40 cm, lantai kamar mandi menggunakan keramik ukuran 20 x 20 cm, di mana luas bersih lantai kamar mandi ini yaitu 2,3 meter persegi. Setidaknya membutuhkan biaya material Rp187.000. Dinding kamar mandi ini menggunakan keramik ukuran 20 x 20 cm. Untuk ketinggian dinding yang di-cover keramik yaitu 2 meter, sehingga untuk kebutuhan biaya material yaitu Rp817.000. Untuk perlengkapannya, kamar mandi ini menggunakan kloset duduk, wastafel, serta shower. Untuk perlengkapan kamar mandi setidaknya membutuhkan biaya Rp1.205.000. Lanjut ke pekerjaan plafon. Rangka plafon menggunakan rangka hollow galvanis ukuran 4 x 4 dan 4 x 2, dengan jarak antar rangka yaitu 60 cm. Sedangkan untuk penutup plafonnya menggunakan bahan papan gipsum dengan merek yang lebih terjangkau. Luas permukaan yang perlu di-cover papan gipsum ini yaitu 32,5 meter persegi. Dengan luas tersebut, setidaknya membutuhkan biaya material Rp1.195.000. Untuk plafon bagian luarnya juga menggunakan bahan material yang sama, yaitu papan gipsum, tapi untuk rangkanya langsung menggunakan rangka atap. Jadi tidak perlu membuat rangka tambahan. Untuk kebutuhan biaya material plafon luar yaitu Rp437.000. Lanjut ke pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Material yang digunakan untuk kusen dan jendela yaitu aluminium, sedangkan untuk daun pintunya yaitu menggunakan bahan kayu. Untuk biaya material pekerjaan kusen, pintu, dan jendela setidaknya membutuhkan biaya Rp8.225.000. Biaya tersebut sudah termasuk engsel, handle, dan kunci. Dalam membangun rumah tentu saja diperlukan material kayu, baik untuk keperluan bowplank, backcasting, dan juga scaffolding. Biaya untuk keperluan tersebut kita anggarkan saja Rp2 juta. Untuk pemasangan dan juga instalasi listrik dengan daya 900 volt ampere, setidaknya membutuhkan biaya material Rp1.500.000. Untuk pasang sambungan baru PDAM kita anggarkan saja Rp1 juta. Tentunya tiap daerah beda harga. Dan untuk biaya cat dinding dan juga plafon kita anggarkan saja Rp2 juta. Jadi total biaya material yang diperlukan untuk membangun rumah dengan luas bangunan sekitar 38 meter persegi adalah Rp60 juta. Perlu diingat itu adalah biaya material saja, belum termasuk biaya tukang. Untuk biaya tukang saya tidak akan menyebutkan estimasinya, karena biaya untuk tukang tergantung sistem apa yang digunakan, apa itu harian ataupun borongan. Terlebih lagi upah tukang untuk tiap daerah memiliki perbedaan yang cukup jauh. Jadi, untuk biaya upah tukangnya bisa Anda cari referensi di internet saja. Dan terjawablah sudah mengenai apakah bisa membangun rumah dengan budget di bawah 50 juta? Jawabannya tidak bisa atau belum cukup untuk spesifikasi bangunan seperti ini. Di mana untuk membangun rumah seperti ini setidaknya Anda menyediakan dana 100 juta. Karena dalam membangun rumah tentu saja selalu ada biaya yang tidak terduga. Perhitungan di atas pastinya tidak terlalu akurat, namun dapat digunakan sebagai referensi. Dan jika Anda menginginkan file RAB-nya, akan saya cantumkan link download-nya di kolom deskripsi. File RAB tersebut dapat diedit harga materialnya, jadi bisa disesuaikan dengan harga material di tempat Anda. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.